Bilangan 1. Orang Israel mengadakan sensus yang pertama. Pada tanggal 1 bulan 2 dalam tahun kedua sesudah bangsa Israel meninggalkan Mesir, Tuhan berbicara kepada Musa di dalam kemah Tuhan di padang gurun Sinai. Katanya, "Engkau dan Harun harus mengadakan sensus segenap umat Israel menurut kaum dan keluarga masing-masing. Buatlah daftar nama semua orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup menjadi tentara. Mereka harus didaftarkan menurut pasukannya masing-masing. Dari setiap suku, mintalah seorang pemimpin kaum untuk membantu kamu. Inilah nama orang-orang yang dipilih dari umat untuk membantu Musa dan Harun dan yang menjadi pemimpin masing-masing suku, yaitu suku Ruben. Pemimpinnya adalah Elizur anak Shedeur. Suku Simeon, pemimpinnya adalah Selumiel anak Zurishadai. Suku Yehuda, pemimpinnya adalah Nahason anak Aminadab. Suku Isakar, pemimpinnya adalah Netanel anak Zuar. Suku Zebulon, pemimpinnya adalah Eliab anak Helon. Suku Efraim, pemimpinnya adalah Elisama anak Amihud. Suku Manasye, pemimpinnya adalah Gamaliel anak Pedazur. Suku Benyamin, pemimpinnya adalah Abidan anak Gideoni. Suku Dan, pemimpinnya adalah Ahiezer anak Amishadai. Suku Asher, pemimpinnya adalah Pagiel anak Okran. Suku Gad, pemimpinnya adalah Eliasaf anak Rehuel. Suku Naftali, pemimpinnya adalah Ahirah anak Enan. Dengan bantuan ke-12 orang itu, Musa dan Harun menyuruh seluruh umat berkumpul pada tanggal 1 bulan 2, lalu silsilah mereka disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Nama semua orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dicatat dan dihitung seperti yang diperintahkan Tuhan. Semua itu dilakukan oleh Musa di padang gurun Sinai. Orang-orang lelaki yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup menjadi tentara didaftarkan namanya menurut kaum dan keluarganya, mulai dari Ruben, anak sulung Yakub, sampai dengan Naftali. Jumlah mereka adalah suku Ruben, 46.500 orang, suku Simeon, 59.300 orang, suku Gad, 45.650 orang, suku Yehuda, 74.600 orang, suku Isakar, 54.400 orang, suku Zebulon, 57.400 orang, suku Efraim, 40.500 orang, suku Manasye, 32.200 orang, suku Benyamin, 35.400 orang, suku Dan, 62.700 orang, suku Asher, 41.500 orang, suku Naftali, 53.400 orang, maka seluruhnya adalah 603.550 orang. Orang-orang Lewi tidak didaftarkan bersama-sama dengan suku-suku lain, karena Tuhan telah berkata kepada Musa, "Pada waktu engkau mencatat nama orang-orang yang sanggup menjadi tentara, suku Lewi tidak usah dicatat. Suruh mereka mengurus kemahku dengan segala perlengkapannya. Tugas mereka ialah memikul kemahku dengan perlengkapannya serta mengurusnya. Mereka harus berkemah di sekelilingnya. Apabila kamu pindah, orang-orang Lewi itu harus membongkar kemahku lalu memasangnya kembali di setiap tempat berkemah yang baru. Selain mereka, siapa saja yang mendekati kemah itu harus dihukum mati. Orang-orang Israel yang lainnya harus mendirikan kemah mereka berkelompok-kelompok. Tiap orang dalam kelompoknya masing-masing di sekeliling panjinya sendiri-sendiri. Tetapi orang-orang Lewi harus berkemah di sekeliling kemahku. Mereka harus menjaganya supaya tidak ada orang yang mendekatinya sehingga menyebabkan aku marah dan menghukum umat Israel." Maka orang Israel melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bilangan 2. Tempat tiap suku di dalam perkemahan. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, "Pada waktu orang Israel mendirikan perkemahan, setiap orang harus berkemah di sekeliling panji kesatuannya dengan lambang kaumnya sendiri. Seluruh perkemahan itu harus didirikan di sekeliling kemahku, tetapi agak jauh sedikit daripadanya. Di sebelah timur, laskar yang bernaung di bawah panji kesatuan Yehuda harus berkemah menurut pasukan dengan pemimpinnya masing-masing dalam susunan ini.
Suku Yehuda, pemimpinnya Nahason anak Aminadab dengan jumlah orang 74.600 orang. Di dekatnya ada suku Isakar dengan pemimpin Netanel anak Zuar dengan jumlah orang 54.400. Kemudian suku Zebulon dengan pemimpin Eliab anak Helon berjumlah 57.400 orang. Seluruhnya laskar Yehuda berjumlah 186.400 orang. Kesatuan Yehuda harus berangkat paling dahulu. Di sebelah selatan, laskar yang bernaung di bawah panji kesatuan Ruben harus berkemah menurut pasukan dengan pemimpinnya masing-masing dalam susunan ini. Suku Ruben dengan pemimpin Elizur anak Shedeur, jumlah orang 46.500 orang. Di dekatnya ada suku Simeon, pemimpinnya Selumiel anak Zurishadai, jumlah orang 59.300 orang. Kemudian ada suku Gad, pemimpinnya Eliasaf anak Rehuel, dengan jumlah orang 45.650 orang. Seluruhnya laskar Ruben berjumlah 151.450 orang. Kesatuan Ruben harus berangkat sebagai yang kedua. Sesudah itu, di tengah-tengah seluruh laskar Israel, berjalan suku Lewi dengan memikul kemah Tuhan. Seperti mereka berkemah, begitu juga mereka berjalan, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Di sebelah barat, laskar yang bernaung di bawah panji kesatuan Efraim harus berkemah menurut pasukan dengan pemimpinnya masing-masing dalam susunan ini. Suku Efraim dengan pemimpin Elisama anak Amihud, jumlah orang 40.500. Di sebelahnya ada suku Manasye, pemimpin Gamaliel anak Pedasur dengan jumlah orang 32.200. Kemudian ada suku Benyamin dengan pemimpinnya Abidan anak Gideoni, jumlah orang 35.400. Seluruhnya laskar Efraim berjumlah 108.100 orang. Kesatuan Efraim harus berjalan di belakang suku Lewi. Di sebelah utara, laskar yang bernaung di bawah panji kesatuan Dan harus berkemah menurut pasukan dengan pemimpinnya masing-masing dalam susunan ini. Suku Dan, pemimpinnya Ahiezer anak Amishadai, berjumlah 62.700 orang. Lalu di sebelahnya adalah suku Asher, pemimpinnya Pagiel anak Okran, berjumlah 41.500 orang. Kemudian suku Naftali, pemimpinnya Ahira anak Enan, dengan jumlah orang 53.400. Seluruhnya laskar Dan berjumlah 157.600. Kesatuan Dan berangkat sebagai yang terakhir. Jumlah orang Israel yang terdaftar dalam kesatuan-kesatuan menurut pasukan masing-masing adalah 603.550 orang. Seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa, orang Lewi tidak didaftarkan bersama dengan orang-orang Israel yang lain. Orang Israel melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, masing-masing berkemah di sekeliling panjinya sendiri, dan berangkat menurut kaumnya dan keluarganya.